Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis strategis Ragusa es krim. Kami dari mata kuliah Manajemen Strategik R01 dengan dosen pengampu Bapak Gagih Pradini. Yang dimana anggota kelompok 1 yang pertama ada saya sendiri, Zika Aklia Romanova. Saya Melinda Aprilia. Saya Syafia Aunur Rahim. Saya Anissa Sifah. Baik, berikutnya ada materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada matriks space, kedua ada matriks IP, dan yang ketiga ada matriks EV. Matrix space atau Strategic Position and Action Evaluation digunakan untuk mengevaluasi posisi strategis perusahaan dengan mempertimbangkan faktor internal yaitu strength dan weaknesses dan eksternal yaitu opportunities dan threats. Yang dimana dimensi internal ada kekuatan finansial atau FS dengan margin keuntungan 5, likuiditas 4, arus kas 4, modal kerja 3, dan rata-rata kekuatan finansial yaitu 4,0. Kemudian ada keunggulan kompetitif atau CA, terdiri dari pangsa pasar minus 2, kualitas produk minus 1, loyalitas pelanggan minus 2, kontrol supplier minus 3, dengan rata-rata keunggulan kompetitif yaitu 2,0. Minus 2,0. Kemudian ada dimensi eksternal, yaitu stabilitas lingkungan atau ES, terdiri dari perubahan teknologi minus 3, tekanan kompetitif minus 4, variabilitas permintaan minus 3, elastisitas harga minus 3, dengan rata-rata stabilitas lingkungan yaitu minus 3,25. Kemudian ada kekuatan industri atau IS, terdiri dari potensi pertumbuhan 5, potensi keuntungan 4, stabilitas finansial 4, pemanfaatan sumber daya 3, dengan rata-rata kekuatan industri 4,0. Selanjutnya yaitu koordinat space. Sumbu X sama dengan CA plus IS sama dengan min 2,0 plus 4,0 sama dengan 2,0. Sumbu Y sama dengan Fs plus ES sama dengan 4,0 plus min 3,25 sama dengan 0,75. Selanjutnya, matriks IV atau Internal Factor Evaluation. Yang pertama itu ada kekuatan atau strengths, yang dimana faktor internal kuncinya yaitu yang pertama ada brand heritage yang kuat sejak 1932, yang dimana bobotnya mencapai 0,15, rating 4, skor 0,60. Selanjutnya, kualitas produk premium dengan bobot 0,12, rating 4, skor 0,48. Variasi rasa yang unik dan beragam dengan bobot 0,10, rating 3, dan skor 0,30. Selanjutnya, lokasi gerai yang strategis, bobot 0,08, rating 3, dan skor 0,24. Dan terakhir, pengalaman dalam industri es krim dengan bobot 0,10, rating 4, dan skor 0,40. Adapun kelemahannya atau weakness yaitu faktor internal kuncinya yang pertama ada harga relatif tinggi, bobot 0,12, rating 2, skor 0,24. Jangkauan distribusi terbatas dengan bobot 0,10, rating 1, skor 0,10. Selanjutnya, ketergantungan pada musim dengan bobot 0,8, rating 2, dan skor 0,16. Selanjutnya, biaya operasional tinggi dengan bobot 0,8, rating 1, dan skor 0,8. Dan yang terakhir, kapasitas produksi terbatas dengan bobot 0,7, rating 2, dan skor 0,14. Dan total skor dari IV yaitu 2,74. Adapun interpretasi hasil analisis IV yaitu A. Makna skor. Skor 2,74 berada di atas rata-rata
yaitu rata-ratanya 2,50, menunjukkan posisi internal yang relatif kuat. Selisih 0,24 dari benchmark menandakan kemampuan di atas rata-rata dalam mengelola faktor internal. Kemudian B, analisis kekuatan, yaitu brand image 0,60. Skor tertinggi menunjukkan kekuatan utama es krim Ragusa dan menandakan brand heritage sejak 1932 menjadi aset berharga dan memberikan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru pesaing. Yang kedua, kualitas produk premium 0,48. Skor kedua tertinggi mengindikasikan standar produk yang konsisten, memperkuat positioning es krim Ragusa di segmen premium, dan menjadi dasar untuk penetapan harga premium. Selanjutnya ada analisis kelemahan, yaitu pertama jangkauan distribusi terbatas 0,10, yaitu skor terendah menunjukkan kelemahan yang perlu prioritas. Membatasi potensi pertumbuhan pasar, memerlukan strategi ekspansi yang terencana, operasional tinggi 0,8. Yang kedua, biaya. Skor rendah mengindikasikan area yang perlu efisiensi, berdampak pada struktur biaya dan profitabilitas, dan membutuhkan optimalisasi operasional. Selanjutnya itu implikasi strategik. Yang pertama, area pengembangan, ekspansi jaringan distribusi, optimalisasi struktur biaya, dan peningkatan kapasitas produksi. Yang kedua, ada area pertahanan, yaitu konsistensi kualitas produk, penguatan brand heritage, dan pemeliharaan standar premium. Dan interpretasi hasil analisis terakhir, yaitu ada rekomendasi tindakan. Yang pertama itu ada jangka pendek, yaitu dari audit dan efisiensi operasional, optimalisasi kapasitas produksi existing, dan pengembangan sistem delivery. Yang kedua jangka panjangnya, yaitu ekspansi jaringan distribusi terencana, investasi teknologi produksi, dan pengembangan sistem manajemen mutu terintegrasi. Baik, selanjutnya di sini ada matriks EV atau external factor evaluation. Yang pertama ada peluang. Faktor eksternal kuncinya itu yang pertama ada pertumbuhan tren makanan premium yang bobotnya ada 0,12, rating 4, dan skor 0,48. Yang kedua ada perkembangan platform delivery online yang bobotnya 0,10, rating 3, dan skornya 0,30. Yang ketiga ada Yang ketiga ada peningkatan daya beli masyarakat kelas menengah, bobotnya 0,10, rating 3, dan skor 0,30. Keempat ada potensi ekspansi ke kota-kota besar, bobot 0,08, rating 3, skor 0,24. Yang terakhir ada tren gaya hidup sehat, bobot 0,08, rating 2, skor 0,16. Selanjutnya ada ancaman atau threats. Faktor eksternal kunci yang pertama persaingan dari brand es krim internasional memiliki bobot 0,12 dengan rating 2 dan skor 0,24. Kedua ada fluktuasi harga bahan baku, bobot 0,10, rating 1, dan skor 0,10. Yang ketiga ada perubahan cuaca yang ekstrim, bobot 0,08, rating 2, dan skor 0,16. Yang keempat ada munculnya produk substitusi, bobot 0,08, rating 1, dan skor 0,08. Yang terakhir ada perubahan regulasi industri makanan, memiliki bobot 0,07, rating 2, dan skornya 0,14. Selanjutnya ada
interpretasi hasil analisis EV ini, yang pertama ada makna skor. Skor 2,62 berada di atas rata atau 2,50 menunjukkan es krim Ragusa cukup baik dalam respon faktor eksternal. Yang kedua ada selisih dari 0,12 benchmark mengindikasikan kemampuan di atas rata-rata dalam menangkap peluang dan mengatasi ancaman. Yang kedua ada analisis peluang. Pertama, tren makanan premium 0,48. Skor tertingginya menunjukkan peluang utama es krim Ragusa. Selanjutnya, sesuai dengan positioning produk premium dan potensial untuk pengembangan varian baru. Yang kedua ada platform delivery online 0,30 mencakup skor kedua tertinggi pada peluang, membuka kanal distribusi baru, dan yang terakhir memperluas jangkauan pasar tanpa investasi fisik. Yang ketiga ada analisis ancaman. Fluktuasi harga bahan baku 0,30 mencakup ancaman dengan skor tertinggi, kemudian berpengaruh langsung pada struktur biaya dan memerlukan strategi manajemen spoiler. Yang kedua ada persaingan brand internasional 0,24, ancaman signifikan dari kompetitor besar, mempengaruhi pangsa pasar dan perlu diferensiasi yang kuat. Yang keempat ada implikasi strategis. Area pengembangan peluang mencakup optimalisasi positioning premium, integrasi dengan platform delivery, dan terakhir pengembangan produk sesuai tren pasar. Selanjutnya di sini kedua ada area mitigasi ancaman yang mencakup manajemen rantai pasok, penguatan diferensiasi produk, dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Baik, untuk yang selanjutnya lanjutkan dari interpretasi hasil analisis EV. Untuk yang poin rekomendasi tindakan yang pertama yaitu jangka pendek, kemitraan dengan platform delivery, pengembangan varian premium baru, program manajemen supplier. Dan untuk yang kedua jangka panjang, pengembangan sistem distribusi terintegritas, inovasi produk berkelanjutan, dan penguatan brand positioning. Untuk kesimpulan dari materi hari ini yaitu Ragusa es krim memiliki kekuatan utama pada brand heritage yang kuat dan kualitas produk premium, dengan peluang besar dari tren makanan premium dan platform delivery online. Namun, tantangan seperti distribusi terbatas dan persaingan brand internasional memerlukan strategi penguatan efisiensi operasional, ekspansi jaringan distribusi, dan inovasi produk untuk menjaga posisi premium dan daya saing di pasar. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.